Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Keranji beli bahan katun, mau makan soto babat, dilihat-lihat. Kita ngaji lagi di HP Hikmah Pantun. Semoga semua para sahabat, saya doain pada sehat. Amin. Ikhwafillah rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan kitab Nasoihul Ibad. Masih di makalah yang berisi nasihat empat. Apalagi yang berikutnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu asyartah. Dan makalah yang ke-13. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qol. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, arba'atun min zulmatil qalbi. 4 macam perbuatan yang kalau kita pelihara termasuk menyebabkan gelapnya kita punya hati. Hati yang gelap, otomatis nanti hati berpenyakit. Kalau ada kebangetan banyak penyakit, hati yang mati. Kalau udah mati, badan boleh manusia, tapi naudzubillah min dzalik, ya, seperti la tahya wala tamut, dikata hidup enggak, dikata mati juga enggak. Allah yafat. Ya bagaimana? Kita lihat di sini disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, batnun syab'anu min ghairi mubalatin. Yang pertama adalah perut ya, yang selalu kenyang. Maksudnya karena nggak pernah berhenti untuk diisi buat makan. Jadi nggak ada jedahnya. Karena ikhwafillah rahimakumullah, siap atau nggak siap, orang yang banyakkan makannya pasti banyakkan minumnya. Yang banyakkan minumnya pasti banyakkan nanti dahaknya. Banyakkan dahaknya pasti nanti sulit buat ngapalnya. Sulit ngapalnya, akhirnya susah buat belajar, yang ada juga banyak tidurnya. Nah ini yang dikhawatirkan. Termasuk Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Sayyidina Abdul Mas'ud dapat nasihat dari Nabi. Di antaranya yang menyebabkan hati yang gelap, kan otomatis kalau berat buat ibadah, artinya hatinya itu menjadi nggak ada asupan. Di saat hatinya nggak ada asupan, yang ada jadi sakit. Sakit bisa menyebabkan mati. Itu yang pertama. Makanya dianjurkan dalam hal yang lain untuk menghidupkan hati, banyak untuk mengosongkan perut dengan cara riyadhah, berpuasa. Bukan hanya puasa yang wajib, dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Yang kedua, apalagi di sini, wasuhbatuz zalimin. Yang kedua yang menyebabkan hati mati, bersahabat sama orang-orang yang hatinya, yang pekerjaannya selalu keluar daripada jalur-jalur agama. Jadi benar banget kalau bahasa orang tua, bergaul, berteman sama tukang minyak wangi, walaupun kita nggak jualan minyak wangi, lah kita berasa wanginya. Kita lagi lewat masjid, padahal lewat masjid bukan mau sholat, pas kebelet pipis, nyari numpang ke toilet. Begitu keluar dari toilet, ketemu tuh sama mertua. Mertua ngeliat menantunya keluar dari masjid, padahal aslinya bukan habis sholat, keluar dari toilet. Apa yang muncul di hati mertua? Ya Allah, anak jin minum air hangat, hari minantu orang rajin banget, padahal habis dari toilet identiknya udah baik aja. Nah, tapi sebalik, di saat bergaul dengan pandai besi, walaupun kita nggak jualan, nggak bikin tuh yang namanya ngebakar dengan besi yang ada, baunya pun akan kecipratan kepada kita. Tuh yang kedua. Yang ketiga, apalagi disebutkan wanisya zunubil madiyah. Dan yang ketiga, melupakan dosa-dosa yang udah lampau. Ya, dosa yang lewat. Jadi naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Rabbi, jangan jadikan hamba yang begini karena diri ini, karena kerahmananmu, engkau tutupi aib kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan hamba yang selalu ingat dengan perbuatan jelek masa-masa lalu, sehingga selalu setiap hari memperbaiki diri dengan cara bertobat. Dan yang keempat,
Apalagi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa tulul amal, panjang angan-angan. Ingat, bukan cita-cita, amal. Amalnya pakai hamzah. Kalau pakai ain, perbuatan. Tapi kalau amal pakai hamzah, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ikhwafillah ini nggak boleh. Kalau banyak planning, azam. Itu cita-cita itu boleh. Tapi kalau angan-angan tuh hanya mengedepankan wiridannya seandainya, jikalau, andai kata. Nah, yang nggak boleh yang begitu. Semoga diri ini selamat dari 4 sifat yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.